Swastiastu, Bu. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Bapak. Nggih, tujuan yang kembali memanggil Ibu ke sini yang ingin berdiskusi kembali, Bu, terkait dengan observasi pembelajaran kemarin yang telah lakukan bersama Ibu di kelas 2. Nggih. Nggih. Nah, Bu, dari hasil yang telah Tiang catat di hasil refleksinya di rubriknya niki, Bu, sebelum Tiang menyampaikan hasil pengamatan saya, yang minta pendapatnya Ibu terlebih dahulu. Mungkin Ibu bisa menyampaikan berupa refleksi, Bu. Jadi keberhasilan pembelajaran Ibu waktu kemarin seperti apa yang menjadi target Ibu di sini, berhasilannya sudah sampai di mana, Bu? Kira-kira bagaimana, seperti apa? Silahkan sampaikan, Bu. Terima kasih, Pak, atas waktu yang diberikan pada Tiang. Sementara setelah Bapak mengadakan observasi di kelas 2 di bulan lalu, sementara ini rasanya menurut Tiang pribadi, guru di kelas 2, ada sih istilahnya peningkatan yang positif tentang Charles hitungnya itu, yaitu baca, tulis, dan berhitung. Namun di menulisnya tentang bahasa Indonesia yang Tiang terapkan adalah penulisan mengenai huruf kapital di awal. Sudah barang tentu untuk menulisnya jelas penekanan Tiang adalah penulisan awal sudah barang tentu, yaitu penekanan huruf kapital atau huruf besar. Itu yang mengenai penulisan. Di bidang membaca, penekanan Tiang karena di kelas 2 waktu semester 1 waktu Bapak menilai Tiang atau mengobservasi Tiang, banyak anak-anak kendala yaitu masih istilahnya mengeja. Setelah beberapa bulan berjalan, ada sampai saat ini setelah penilaian PTS, penilaian tengah semester itu, anak kami di kelas 2 hanya lagi 2 orang yang belum begitu lancar. Masih istilahnya menyepel atau mengeja. Itu tentang membaca. Lanjut, mengenai berhitungnya, yang tekankan yaitu pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Dari sekian minggu yang sudah sampai ke bab 5, anak-anak kami masih lagi 3 orang yang belum begitu fasih tentang perkalian dan pembagian. Namun untuk penjumlahan dan pengurangan anak-anak kami sudah bisa melaksanakannya dan sudah ada peningkatan sampai pengurangan dengan cara meminjam. Itu, Pak. Oh, okay. Terima kasih banyak, Bu. Jadi Ibu sudah memaparkan sebegitu detailnya tentang pelaksanaan pembelajaran di kelas 2, Bu. Jadi dari membaca, menulis, sampai berhitung. Oke. Nah, terkait dengan PMM kita ini, Bu, Ibu kan menargetkan keyakinan kelas, kan seperti itu. Mungkin pertanyaan saya lebih spesifik tentang keberhasilan pembelajaran Ibu dalam menerapkan keyakinan kelas di kelas 2 maksudnya. Bisa disampaikan, Ibu, keberhasilannya seperti apa nih tentang keyakinan kelas? Sebelum dulu meyakinkan adalah kesepakatan kelas, anak-anak kami banyak atau kurang tepat dengan waktu datang kedatangannya. Udah itu tugas-tugas daripada anak-anak kami yaitu piket, siapa yang membawa canang, membawa dupa, membawa tirte atau air suci. Sekarang dengan menerapkan atau sudah dilaksanakannya keyakinan kelas, anak-anak kami sudah siap, siapapun jadi tugas piket sudah lengkap adanya, yaitu canang, air suci, dan asap atau dupa itu sudah terlaksana. Hanya itu, Pak. Oke, berarti dari sebelum dan sudah adanya keyakinan kelas ini sudah ada peningkatan, ada perubahan ke arah positif. Iya. Iya. Oke, kalau bisa Tiang skalakan, Bu, dari 1 mungkin sampai 10, keberhasilan Ibu dalam menerapkan keyakinan kelas itu berada di posisi mana, Bu? Kira-kira refleksi pribadi Ibu. Menurut yang sudah ada di posisi 7 dan 8. 7 atau 8, ya. Nah, kenapa Ibu bisa sampai menilai diri sendiri itu 7 atau 8? Dari segi kedatangan anak,
Dulunya kan Pak, sebelum ada keyakinan kelas, anak-anak kami itu sering bermain sampai berkelahi. Pokoknya anak-anak itulah bebas lah. Iya. Sekarang sudah ada istilahnya jurang-jurang itu, pemisah-pemisah itu, anak-anak kami sudah mampu, oh ini tidak boleh dilaksanakan, ini yang boleh. Udah itu kepada guru siapapun harus sekalian atau anak kami itu hormat, tidak boleh istilahnya. Oh karena Ibu Dedan yang memberikan nilai, hanya Ibu Dedan yang dihormati, terutama staf di SD 1 Pringsari itu adalah guru-guru anak, orang tua anak semua itu. Ya, Bu, terima kasih nggih. Jadi ada perubahan ke arah signifikan Bu Iya, nggih tentang keyakinan kelas ini, karena keyakinan kelas ini kan mereka yang buat sendiri, iya, tentu guru hanya memfasilitasi. memfasilitasi. Kalau suatu saat mungkin anak-anak, Bu, bagaimana kalau kita ubah kesepakatan atau keyakinan kelas ini, silahkan. Bu nggih, nanti silahkan kesepakatannya bersama anak-anak yang jelas. Sambil jalan. Nggih, kesepakatan itu adalah nilai-nilai kebajikan. Kebajikan, ya. Nggih, Bu. Kemudian boleh Tiang menyampaikan Bu hasil pengamatan Tiang kemarin waktu mengobservasi pembelajaran Ibu? Iya, silakan Pak. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama terkait dengan target perilaku, guru melakukan refleksi dinamika keyakinan kelas, untuk menerapkan kesepakatan kelas. Saya centang di sini Ibu atas nama Niwayan dan saya centang dilakukan dan efektif. Karena di rekaman video saya, karena itu waktu itu ada panggilan untuk saya tinggal sebentar di sini, saya lihat rekaman videonya, Ibu memang sudah melakukan refleksi dinamika keyakinan kelas bersama anak. Oke, sudah luar biasa, mohon dilanjutkan secara konsisten Bu. Kemudian yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Jadi saya juga sudah amati di sana ketika Ibu memberikan penguatan verbal, jadi bagus. Itu sudah penguatan verbal, kita memberikan reward positif atau penghargaan kepada anak-anak. Mohon dipertahankan itu Bu. Sekecil apapun prestasi atau hal positif yang dilakukan siswa, mohon diberi penghargaan yang walaupun tidak berupa barang, lebih bagus berupa tangan verbal, seperti itu bagus sekali. Saya juga centang di sini Bu, dilakukan efektif. Ya. Kemudian yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi. Nah tentu seperti yang sudah kita laksanakan di Kombol, setiap keyakinan kelas itu wajib adanya konsekuensi. Ketika anak-anak itu melanggar, apa sih ganjaran yang akan mereka terima? Mereka kan sudah tahu sendiri ya, karena konsekuensi itu pun berasal dari mereka sendiri. Iya, dari ya. Bukannya nanti seperti hukuman Bu. Kalau hukuman kan belum tentu dia tahu apa yang saya dapatkan, nggak tahu dia. Dah Bu. Menurut Ibu, penilaian dari saya seperti apa, bisa diterima atau bagaimana? Ada pendapat lain Bu? Silakan. Ya Pak, terima kasih Pak atas bimbingan, acuan, petuah dari Bapak yang tidak bisa akan sampaikan apa-apanya sukseme, dan apabila nanti di kemudian hari siapa tahu ya, kita namanya manusia Pak, dari luput dengan kesalahan, sepandai tupai melompat pasti pernah jatuh Pak. Dengan demikian saya pribadi Pak, bukan bagaimana dengan Bapak, walaupun Bapak anggap Tiang anak sendiri, di satu sisi adalah Tiang sebagai orang tua, namun orang tua banyak juga punya kekurangan, kesalahan. Mohon Bapak meluruskan, dan Tiang terima dengan lapang dada apabila Tiang punya kesalahan, baik perbuatan Tiang tidak sengaja maupun sengaja. Dalam kesempatan ini Tiang mohon maaf, mohon dimaafkan juga, dan saya perlu juga Bapak membimbing Tiang, mengarahkan Tiang, walaupun Tiang sebagai orang tua dari segi umur, namun dari segi pengalaman dan pendidikan saya tetap kurang dari Bapak, jauh. Hanya itu yang Tiang dapat sampaikan dengan Bapak. Sukses banget atas bimbingan petuahnya. Terima kasih. Bu, kita di sini kolaborasi, kita saling isi mengisi kita Bu. Jadi jangan saya anggap sebagai kepala sekolah dan yang rekan kerja Bapak Ibu semua. Saya tidak mau dianggap sebagai kepala di sini, tidak mau, karena tetap saya adalah rekan kerja Bapak dan Ibu guru semuanya. Nah, sebelum kita akhiri Bu, mungkin ada beberapa pertanyaan lagi mungkin yang lontarkan ke Ibu terkait dengan keyakinan kelas Bu. Nah, setelah melakukan dinamika keyakinan kelas bersama murid, kemudian kita pernah juga belajar di komunitas belajar tentang keyakinan kelas Bu. Kira-kira untuk
memahami lebih dalam atau lebih jauh tentang keyakinan kelas ini, Ibu punya ide atau punya rencana nggak mungkin untuk lebih memahami ini? Oh saya harus ini gitu misalnya. Ada Ben? Setelah berjalan Pak, Oke. sementara dikit yang maunya itu aja dulu dilanjutkan dan diperdalam. Seandainya nanti ada apa-apa dia minta dengan Bapak, bimbingan Bapak apa yang semestinya harus ditambah atau disempurnakan itu aja. Oh, gitu. Jadi keyakinan kelas yang ada di kelas 2 itu mungkin sejauh ini cukup itu aja dulu Itu ya. dulu Mungkin ya. dengan bergantinya tahun ajaran mungkin sesuai dengan perkembangan anak juga Anak ya. ya. Mungkin kalau anak-anak berminat, Bu, saya mungkin ingin mengubah kesepakatan kelas. Boleh enggak? Kalau udah kesepakati bersama kelas silahkan. Yang persilahkan ke Ibu. Nih. Nah, untuk lebih memahami tentang apa sih keyakinan kelas, bagaimana konsekuensinya, dampaknya dan sebagainya itu Ibu punya rencana untuk kegiatan lain mungkin di luar sekolah mungkin atau di mana untuk memperdalam ini punya rencana Bu? Sementara Pak Yeah. dengan kondisi yang seperti Niki kari istilahnya nah masih transisi lah tiang Pak. Okay. Belum ya Wenten Pak. Hanya itu saja dumun. Nanti sambil jalan setelah semester 2 bagaimana gitu selanjutnya. Ya, mungkin diskusi internal juga Iya, ya, iya. internal mantan mungkin Iya. dengan rekan-rekan guru, dengan yang sendiri mungkin Iya. sebagai rekan kerja Ibu. Oke. Nah, dari yang Ibu sampaikan diskusi internal ini mungkin dengan guru-guru lain, mungkin dengan kepala sekolah. Kalau Ibu di lain waktu misalnya menemukan kendala tentang bagaimana refleksi dinamika kegiatan kelas, bagaimana dampaknya atau bagaimana cara membuat konsekuensinya gitu misalnya, Ibu lebih mungkin atau dalam waktu dekat itu lebih mungkin diskusi kepada siapa ya, kepada teman atau kepada kepala sekolah atau kepada rekan tenaga pendidikan kita, silakan Bu. Sementara niki Pak enten napi-napi tiang tetep ya kron remuk niki dengan Bapak, dengan Pak Mangku, kenten Pak Mangku kini-kini tiang nggih kenten bareng-bareng luruskan. Kan seperti dulu Pak nggih sebelum napi-napi wenten kelas iki seperti yoga niki kan ampun checklist bahwa anak nakal makin ten. Udah banyak perubahan. Di kelas 2 Bapak bisa sebelum umpama yang lambat masuk coba Bapak masuk dengan di kelas 2 gimana perkembangan anak kelas kami gitu. Yang udah berikan acungan jempol anak kami ini ke banyaklah perubahan sebelumnya dari yang sebelum dan setelah. Oke, mungkin sementara kesimpulan pembicaraan kita kan Ibu untuk kegiatan pelatihan mungkin luar jangan dulu kan itu belum dulu sambil menunggu kesehatannya dulu biar kulit ya mungkin setelah dia tangkap pembicaraan tadi yang bersama ibu mungkin diskusinya lebih ke internal ya kepada teman-teman kepada tiang atau mungkin lebih tepatnya di Kombel kan di komunitas belajar itu bisa kita diskusi apapun masalah keluhan-keluhan ya, yang sampaikan yang ada di kelas silahkan keluarga kedua. Saya juga mengapresiasi Bu waktu Niki yang mendapatkan semacam laporan terkait dengan murid kita Junan itu sudah yang buat laporan yang kemarin juga sudah sampaikan kepada pengawasnya itu adalah hal positif perlu didokumentasikan Pak yang sementara niki nak terus nenek ke Maktang Ragane Kendan belum pernah ibunya akhirnya belum dia minta tanda tangan sarang ibunya tadi lewat enggak berani tiang nyetop karena mungkin ragan sibuk kan waktu niki nak biang neten niang ne Maktang mriki yang sangat apresiasi Yunan itu karena luar biasa dari sejak seumur itu udah punya ide-ide seperti itu yang sifat kemanusiaannya luar biasa. Bimbingan dari keluarga, orang tua juga. Baik Bu, mungkin pembicaraan kita hari ini cukup sekian dulu. Nanti kita lihat lagi perkembangannya. Mungkin di semester berikutnya atau tahun ajaran baru tentang dinamika kegiatan kelas.